Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan Ibu Yuni yang akan membawakan materi Bahasa Indonesia untuk anak-anak kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Anak-anak, siapkan buku tematikmu, buku 6A. Buka halaman 39 sampai halaman 41. Pelajaran 6, subtema 1, tema 1. Menulis kesimpulan teks. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah membahas tentang menentukan kesimpulan. Kesimpulan merupakan intisari suatu teks. Ciri-ciri kesimpulan yang baik: A. Dibuat berdasarkan ide pokok dan kosakata penting teks. B. Berbentuk pernyataan berisi tanggapan. C. Tidak melenceng dari isi teks. Ya, harus sama, ya, tidak boleh berbeda dengan isi teks. D. Menggunakan kalimat atau bahasa sendiri. Artinya, kalau kita membuat kesimpulan, harus menggunakan bahasa sendiri. Intinya sama dengan yang ada di teks. Ya. Mari kita lihat bacaan halaman 39. Perhatikan bukumu, ya. Bacalah wacana di bawah ini. Ya. Tanaman kaya protein. Anak-anak perhatikan gambarnya, ini adalah biji kedelai, ini adalah tanaman kedelai. Ya. Mari kita lihat alinea 1. Tanaman bermanfaat bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Tanaman bermanfaat sebagai penghasil oksigen untuk pernapasan. Selain itu, keberadaan tanaman dapat membuat lingkungan asri dan terhindar dari bencana seperti longsor dan banjir. Tanaman juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Beberapa tanaman memiliki kandungan gizi yang dapat membantu perkembangan manusia jika dikonsumsi. Salah satu kandungan gizi tersebut adalah protein nabati. Anak-anak, Ibu ingatkan kembali tentang materi ini, ya. Di alinea 1 ini terdiri satu kalimat utama, tanaman bermanfaat bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Kalimat utama atau dinamakan kalimat pokok. Ya. Kemudian kalimat yang lain ini adalah kalimat penjelas. Ya, kalimat penjelas karena memperjelas dari kalimat utama ini. Nah, sekarang apa yang menjadi kesimpulan? Ya, kesimpulannya. Coba siapkan pensilnya, ditulis di buku tematik halaman 40. Coba buka bukunya halaman 40, sudah disiapkan kolom di situ. Ya. Kesimpulannya, manfaat tanaman bagi kehidupan manusia, yaitu penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, terhindar dari bencana, dan memiliki kandungan gizi. Ya, Ibu ulang. Manfaat tanaman bagi kehidupan manusia
yaitu penghasil oksigen, membuat lingkungan asri dan terhindar dari bencana, memiliki kandungan gizi. Itu kesimpulannya. Kita lihat alinea yang kedua. Alinea kedua, kita baca bersama-sama. Adapun tanaman berprotein tinggi yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah kedelai. Kedelai merupakan tanaman berjenis kacang-kacangan. Tanaman ini umumnya dapat dengan mudah dijumpai di wilayah Asia Timur. Walaupun demikian, di Indonesia tanaman kedelai juga dapat dijumpai. Hal itu karena beberapa daerah di Indonesia membudidayakan kedelai. Kita perhatikan alinea yang kedua. Ada kalimat utama. Adapun tanaman berprotein tinggi yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah kedelai. Yang lain adalah kalimat penjelas. Kenapa dinamakan kalimat penjelas? Karena ada kata-kata pada kalimat kedua dan seterusnya. Ini kata pada kalimat pertama diulang. Kedelai, kata tanaman, mengulang dari kalimat pertama. Kemudian ada kata kedelai lagi, ada kata kedelai lagi. Ya, inilah yang dinamakan kalimat penjelas. Memperjelas kalimat utama. Kesimpulannya, ya, tulis di buku catatannya. Buku cetak ya, misalnya begini, bahwa tanaman kedelai berprotein tinggi dan dibudidayakan di Indonesia. Ibu ulang, tanaman kedelai berprotein tinggi dan dibudidayakan di Indonesia. Ya. Kita lihat alinea 3. Kita baca bersama-sama, kita pahami. Kandungan nutrisi yang cukup tinggi dalam kedelai membuat kedelai cukup digemari masyarakat. Dalam sebutir kedelai terdapat beberapa jenis nutrisi seperti protein, lemak, serat, kalsium, lecitin, dan vitamin. Kedelai pun diolah menjadi berbagai jenis makanan yang bergizi. Tempe, tahu, kecap, bahkan susu merupakan beberapa produk olahan kedelai. Produk-produk olahan kedelai tersebut dapat bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan manusia. Tidak hanya bernutrisi, produk-produk dari kedelai tersebut juga sudah dikenal kelezatannya saat dikonsumsi. Kita ingatkan kembali, kalimat utamanya tetap terletak di awal paragraf. Ya, disebut juga paragraf deduktif. Kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya namanya kalimat penjelas. Ya. Kesimpulannya, bahwa kedelai digemari masyarakat. Kedelai digemari masyarakat karena kandungan nutrisi, yaitu protein, lemak, serat, kalsium, lecitin, dan vitamin. Ibu ulang,
Kedelai digemari masyarakat karena kandungan nutrisinya, yaitu protein, lemak, serat, kalsium, lecitin, dan vitamin. Demikian anak-anak untuk belajar menulis kesimpulan. Ya. Nanti anak-anak bisa belajar menulis kesimpulan pada setiap bacaan yang kalian baca sehingga bisa lebih mudah memahami bacaan tersebut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih.